Sobat Unila, kembali lagi bersama saya Silvani Claudia Manurung yang akan menemani bincang kita kali ini untuk mengenal lebih jauh apa sih jurusan ilmu tanah itu. Oke, saat ini sudah hadir bersama kita semua narasumber kita yang luar biasa, yaitu Bapak Dedi Prasetyo, SPMSI, selaku dosen jurusan ilmu tanah. Dan kita juga bersama dengan Ibu Nur Afni Aprianti, SPMSC, selaku sekretaris jurusan dari ilmu tanah. Oke, sebelumnya kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi Bu, selamat pagi Pak. Selamat pagi Mbak Silvani. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Luar biasa ya Pak. Luar biasa, semangat. Iya, semoga selalu sehat dan berbahagia selalu. Amin. Baik, untuk tema kita kali ini kita akan mengenalkan kepada Sobat Unila yang mungkin masih bingung nih kira-kira di Unila mau ambil jurusan apa ya? Mungkin untuk pertanyaan pertama bisa disampaikan oleh Ibu Afni selaku sekretaris jurusan. Oke, jurusan ilmu tanah ya berarti. Nah, untuk mengenal jurusan ilmu tanah itu jurusan yang mempelajari tentang tanah. Nah, jelas ya dari kata-katanya jurusan ilmu tanah. Nah, dimulai dari bagaimana tanah itu terbentuk. Nah, jadi belajarnya dari bagaimana tanah itu terbentuk, di mana tanah itu terbentuk dari batuan, kemudian nanti dia melapu, nanti akan didukung oleh berbagai faktor seperti iklim, kemudian topografi, kemudian organisme, kemudian ada waktu di sana. Nah, sehingga nanti akan terbentuk tanah yang berbeda-beda akibat dari faktor yang berbeda tersebut. Nah, sehingga nanti di bumi kita ini kalian akan melihat, kita akan melihat apa? Melihat tanah yang berbeda mulai dari warnanya. Nanti kalian akan melihat warna yang hitam, warna yang merah, warna yang kelabu. Itu akibat dari 5 faktor tersebut. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, di ilmu tanah ini kita akan mempelajari tentang survei tanah dan pemetaan. Jadi untuk memperoleh data tentang tanah, kita akan melakukan survei dulu di lahan, di suatu daerah seperti itu. Nah, kita dapatkanlah data-data, mulai data dari sifat-sifat tanah, kemudian data keadaan lahan, iklim, topografi, seperti itu. Kemudian data-data tersebut akan kita bawa untuk dianalisis, baik analisis lab maupun nanti analisis data. Nah, bagaimana bentuk hasilnya? Nanti bisa dalam bentuk laporan atau peta. Nah, sehingga nanti banyak kita kan sering melihat ya, banyak sekali peta-peta ya, peta dan jenis tanah, peta penggunaan lahan. Nah, itu banyak fungsinya karena itu informasi data. Nah, informasi data untuk apa? Untuk penggunaan yang sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, selain itu ilmu tanah juga mempelajari tentang bagaimana kita menjaga tanah itu. Jadi tanah itu kan memang sumber daya alam yang sangat-sangat luar biasa ya. Nah, sumber daya alam yang pasti akan kita butuhkan sampai akhir hayat kita ya. Nah, harus kita jaga. Kenapa kita jaga? Nah, karena tanah tersebut sebagai salah satu penghasil salah satunya pangan kita. Nah, pangan kita kalau tidak kita jaga akan rusak. Nah, di ilmu tanah ada ilmu konservasi tanah yang tujuannya untuk kita mempelajari tentang bagaimana tanah itu kita bisa jaga, kita lestarikan, nah agar tidak rusak. Nah, pertanyaan selanjutnya, bagaimana jika rusak? Nah, kita juga pelajari itu di ilmu tanah, di reklamasi lahan. Bagaimana tanah yang rusak itu bisa kita perbaiki. Cara penanganannya juga. Nah, cara penanganannya bagaimana seperti itu agar nanti bisa kita pergunakan juga. Pergunakan sesuai dengan kemampuannya dan kebutuhannya gitu. Kemudian terakhir nih, kita di ilmu tanah juga mempelajari bagaimana cara mengevaluasi lahan. Nah, mengevaluasi lahan di mana lahan itu kemampuannya bagaimana. Ketika kita tahu kemampuannya, maka kita tahu digunakan apa sebaiknya. Kemudian kita juga mengevaluasi apakah tanah tersebut bisa sesuai untuk tanaman apa. Kita ingin nanam jagung nih, lahannya cocok gak untuk tanaman jagung? Oh, ternyata kurang cocok atau tidak cocok.
bagaimana caranya agar cocok, agar sesuai. Nah, kita perbaiki seperti itu intinya. Berarti harus melihat kondisi lahan seperti apa yang cocok ditanam untuk tumbuhan apa Nah, gitu ya. jadi di ilmu tanah itu bercerita tentang mulai dari pembentukan hingga sampai penggunaannya. Panjang Seperti ya Bu itu. prosesnya. Panjang ceritanya seperti itu ya. Ya, mungkin ada yang ingin disampaikan oleh Iya, Pak Dedi. memang sudah semuanya disampaikan ya, aspek-aspek yang atau bidang yang dipelajari di jurusan ilmu tanah ini. Tentunya jurusan ilmu tanah ini di bawah Fakultas Pertanian ya. Jadi lingkupnya di bidang pertanian memang untuk lingkupnya. Jadi untuk menjaga, kemudian mengelola, kemudian ataupun memperbaiki lahan. Nah, itulah ilmu-ilmu itu dipelajari di jurusan ilmu tanah, sehingga mahasiswa bisa menjadi aktor ya untuk menjaga ketahanan pangan juga nanti dari sisi keilmu tanahannya. Nah, dari situ kira-kira mahasiswa bisa mengenal lah ilmu tanah ini arahnya kemana, ataupun ilmu tanah ini aspeknya kemana saja. Jadi bisa dari jawaban tadi. Iya. Banyak ya Pak Iya, caranya. banyak. Iya. Baik, mungkin saya ingin bertanya kepada Ibu Afni, untuk akreditasi dari jurusan ilmu tanah, kira-kira saat ini akreditasinya apa ya Bu? Oke. Jurusan ilmu tanah ini saat ini akreditasinya B. Nah, saya sedikit bercerita ya kenapa Ibu. jadi B ya. Iya. Nah, kan kenapa nggak A, itu kan menjadi pertanyaan. Nah, jurusan ilmu tanah itu bisa dibilang jurusan reborn. Jadi baru lahir lagi. Iya. Nah, terakhir kembali. Kenapa? Dulu dari pemerintah ada kebijakan tentang merger antara jurusan ilmu tanah, jurusan agronomi, dan jurusan proteksi tanaman. Benar, Yeah. proteksi tanaman. 3 bidang itu di merger menjadi satu jurusan, namanya jurusan agroteknologi. Kemudian berkembangnya waktu, ternyata kita tetap membutuhkan lulusan yang benar-benar pure dari jurusan 3 bidang itu. Yang pada akhirnya tahun 2016 terlahir lagi 3 bidang tersebut menjadi jurusan-jurusan yang berbeda. Jadi jurusan sesuai yang awalnya tadi, jurusan ilmu tanah, jurusan agronomi, tapi sekarang menjadi agronomi dan hortikultura, dan yang ketiga jurusan proteksi tanaman. Nah, ketika kita mendapat pendaftar ya, mahasiswa ya di tahun 2016 ya. Nah, inginnya kan kita mahasiswa lulus dalam kondisi jurusan terakreditasi. Padahal kita belum ada lulusan. Nah, akreditasi terbaik kalau tidak ada lulusan itu B. Seperti itu. Namun saat ini dari jurusan sedang mempersiapkan reakreditasi menjadi A, harapannya ya seperti itu ya. Semoga bisa menjadi A seperti itu ya. Karena sudah punya lulusan juga Bu ya. Iya, dan sudah punya bekerja lulusan. gitu kan. Angkatan 2016 itu 17 juga sudah ada Ibu ya. Sudah ada ya. Alhamdulillahnya memang banyak lulusan kita yang sudah bekerja ya Pak ya. Nah, ya harapannya itu bisa mendukung akreditasi kita gitu. Semoga akreditasinya meningkat ya, Bu ya. segera insyaallah. Iya. Mungkin untuk tujuan dari jurusan juga Bu? Jurusan ilmu tanah? Tujuan jurusan ilmu tanah ini terbentuk ya. Iya. Nah, kami bisa baginya menjadi 4. Nah, pertama itu pasti lulusan. Kita harapannya mendapatkan lulusan yang berkompeten, pasti ya. Berkompeten, kemudian bisa berdaya saing global gitu kan. Nasional dan global tentunya bisa. Kemudian berkarakter pasti ya, berkarakter. Sehingga ketika mereka bersaing di dunia kerja juga tidak kalah dengan universitas lain ya. Itu yang pertama. Yang kedua, jurusan ilmu tanah harapannya bisa mengembangkan dan menciptakan keilmuan, ilmu dan teknologi yang terkait dengan lahan kering tropika basah. Nah, memang fokus dari jurusan ilmu tanah ini lahan kering tropika basah. Gitu. Jadi harapannya kita bisa menghasilkan itu, jadi menciptakan maupun mengembangkan keilmuan tersebut melalui berbagai penelitian. Kemudian tidak hanya mengembangkan dan menciptakan ilmu dan teknologi tadi, kita juga harapannya bisa sharing ya, bisa sharing. Ya. Nah, sharing keilmuan. Nah,
men-sharing hasil ilmu yang kita dapatkan ke masyarakat. Nah gitu. Jadi melalui kegiatan pengabdian kan. Nah kemudian yang terakhir kolaborasi tadi, kemitraan. Jadi harapannya jurusan ilmu tanah bisa membentuk kemitraan dengan berbagai instansi, tujuannya untuk peningkatan kompetensi dari SDM jurusan ilmu tanah. Itu sebenarnya tujuan dari jurusan ilmu tanah. Untuk mitranya saat ini bagaimana Ibu? Mitranya banyak ya, dari instansi pemerintah, BPTP, kemudian Kementerian Pertanian, kemudian Balai Penelitian Tanah, kemudian BIG ya Pak ya, BIG, ya, BIG, kemudian dari instansi swasta ya. Nah kita aktif bekerja sama dengan PT GGF, Kerjaan Food yang di Lampung Tengah. Iya, iya. betul. Benar. Mungkin bisa ditambahkan oleh Bapak. Iya, yang jadi kemitraannya yang swasta antara lain tadi di PT GGF, kemudian di PT Gunung Madu, juga di beberapa perusahaan swasta juga ada di Lampung ini yang mahasiswa bekerja di sana juga. Dan itulah kemitraan yang dijalin dari jurusan Ilmu Tanah Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Jadi untuk fokusnya tadi ya Ibu Afni sudah menyampaikan tentang lahan kering tropika basah ya. Jadi spesifik karena lingkungan di wilayah tipe lahan atau kondisi di Lampung ini jenisnya adalah lahan kering tropika basah. Berbeda dengan di Palembang mungkin ya Bu ya, berbeda lagi dengan di Kalimantan. Jadi mungkin kalau ilmu tanah di Unsri mungkin beda fokusnya. Mungkin ke lahan rawa ya Bu ya. Mungkin kalau yang di Kalimantan mungkin lebih ke gambut. Nah, tapi kalau di jurusan ilmu tanah Fakultas Pertanian Unila ini lebih ke lahan kering tropika basah. Nah, itulah jadi spesifik ke sana, Mbak. Iya. Berarti tergantung tempat di mana ya Pak fakultasnya. Iya, supaya concern kita dalam kegiatan penelitian maupun pendidikan bisa fokus lah di daerah itu, meskipun juga tidak melupakan kondisi-kondisi lahan yang lainnya juga dipelajari di saat perkuliahan dipelajari juga, tapi lebih fokusnya memang ke lahan kering tropika basah pengelolaannya. Itu Mbak kira-kira. Sudah banyak mitra, jadi calon mahasiswa baru nggak perlu khawatir lagi ya Pak ya? Iya betul, tidak perlu khawatir lagi karena sudah banyak alumni juga yang bekerja. Iya. Baik, mungkin untuk pertanyaan selanjutnya saya ingin bertanya kepada Bapak Dedi, apa saja Pak yang dipelajari oleh mahasiswa jurusan ilmu tanah ini Pak? Iya, yang dipelajari ya tadi ya sudah disampaikan, mirip ya dengan apa yang disampaikan di awal. Jadi tentang yang pertama bagaimana kita tentang survei dan evaluasi lahan ya Bu ya. Jadi bagaimana pemetaan juga. Kemudian kita mempelajari tadi ya reklamasi, kemudian mempelajari remediasi gitu ya. Mempelajari juga konservasi tanah dan konservasi air gitu ya. Nah, itu dilaksanakan baik di laboratorium, di kelas dan juga di lapang. Kita juga sering field trip untuk melihat kondisi lahan di berbagai wilayah di Provinsi Lampung ini, bagaimana pembentukan tanahnya, sejarah geologinya seperti apa, seperti itu. Dari ini umur batuannya berasal dari batuan apa, kemudian kandungannya apa, itu bisa dianalisis diamati secara visual juga di lahan, meskipun juga di lapang ya, meskipun juga perlu dikonfirmasi di laboratorium. Nah, itulah kira-kira seperti itu hal-hal yang dipelajari ataupun ditekuni di jurusan ilmu tanah. Nah, mungkin Bu Afni juga mau menambahkan terkait dengan kesuburan mungkin Ibu ya, yang bidangnya Bu Afni. Iya benar. Nah, seperti disampaikan sebelumnya, ya ilmu tanah nanti akan belajar tentang tanah itu sendiri. Tanah bagaimana mulai dari tanah terbentuk. Ketika tanah itu terbentuk berarti bagaimana sifat-sifatnya. Artinya nanti kesuburannya bagaimana, dari sifat kan ketemu kesuburan. Nah, ketika kita tahu kesuburannya bagaimana, kita tahu cara mengelolanya. Nah, seperti itu. Dan lain-lainnya sudah dijelaskan tadi oleh Pak Dedi. Nah, seperti itu. Cukup banyak ya yang dipelajari ya. Iya, sangat luas Mbak. Untuk tanah sendiri juga cukup luas, jadi banyak hal yang dipelajari. Tidak membosankan juga karena keluar juga ya Pak, langsung turun lapang. Iya, turun lapang. Kita juga ada lab terpadu ya Bu ya, terpadu dari Fakultas Pertanian yang sering digunakan untuk praktikum di sana, dan
tempatnya sangat nyaman, sangat asri, dan kita bisa banyak hal yang bisa kita eksplor di sana gitu, Iya. Mbak. Yang paling dekat lah kira-kira di belakang Masjid Al-Wasi'i itu ada Iya. lapang terpadu. Ya, menjadi menarik ketika kita membayangkan oh, fenomena-fenomena tanah. Jadi di mana kita melihat ada tanah, oh ini tanahnya seperti ini bentuknya. Maka kita bisa ketika sudah belajar ya tentang tanah, maka kita bisa menceritakan ini awalnya begini bentuknya. Contohnya kayak tanah sawah. Oh, abu-abu. Kenapa dia kelabu warnanya gitu kan. Jadi Ada kita bisa kandungan bercerita. apa, Jadi Iya. segala yang kita lihat di sekitarnya itu kita bisa bercerita gitu. Jadi fenomena tanah, fenomena di bumi kita sendiri seperti itu. Menarik sekali ya Bu. Gitu, iya. Iya. Mungkin saya ingin bertanya lagi terkait prestasi apa saja yang sudah dicapai oleh jurusan ilmu tanah. Mungkin bisa dijawab oleh Bapak Dedi. Iya, terkait prestasi mungkin dari sisi mahasiswa ya, prestasi baik akademik maupun non akademik ya. Di tahun 2019 kita mengikuti soil judging contest. Jadi di sana kita menilai lomba di sana itu menilai jadi ada profil tanah, ada penampang tanah, kemudian dinilai. Jadi peserta lomba akan menilai ini lapisannya ada berapa, kemudian ini bagaimana struktur tanahnya, kemudian warnanya seperti apa, itu akan peserta akan menilai, kemudian akan dilakukan penjurian. Nah, itu jurusan ilmu tanah diwakili oleh teman-teman atau adik-adik angkatan 2017 itu mendapat juara 3, itu nasional ya, soil judging contest di Bogor ya Bu ya. Iya, Di betul. Bogor waktu itu ada Mas Biza, ada Mbak Anggra ini, dan satu lagi Mbak Devi ya, angkatan 2017. Kemudian di 2021 terakhir ya, itu kita teman-teman 2019 kemudian 2018 itu mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh nasional ya, pendanaan dari P3D ya, program pengembangan dan pemberdayaan desa kalau saya tidak salah sebut. Nah, di sana jurusan kami atau diwakili oleh para mahasiswa ini dibimbing oleh Ibu Winnie Sekarintias SPMP itu mendapatkan juara favorit untuk support sistem terbaik ya, tingkat nasional. Nah, itu beberapa prestasi, dan juga ada yang dari non akademik itu diraih oleh atas nama Anur ya, Anur Mutiatul angkatan 2019. Dia juara taekwondo kalau tidak salah di tingkat nasional juga tahun 2020 kalau tidak ini salah ya. Jadi ada akademik maupun non akademik yang sudah diraih dalam kurun waktu kurang lebih dari 2016 sampai sekarang ini ya. Jadi sudah cukup banyak juga prestasi yang diraih oleh mahasiswa kita, dan harapannya nanti akan terus kita coba bina untuk bisa berlanjut lebih baik lagi, Mbak. Tentunya itu tidak juga terlepas dari ini, Mbak. Bantuan dari fakultas, kemudian bantuan dari UKM terkait, ya misalkan taekwondo itu tadi kan, kemudian juga bantuan dari pimpinan universitas yang akhirnya bisa membawa prestasi ya terlaksana untuk jurusan kita dan membawa nama baik Unila, kira-kira begitu Mbak. Luar biasa ya Iya, Pak, iya. bukan hanya dari sisi akademis tapi Iya. non akademis juga Non-akademis, ya. aktif juga ya Pak Iya, ya. iya. Baik. Untuk selanjutnya saya ingin bertanya kepada Ibu Afni, Bu. Iya, boleh. Untuk tahun ajaran baru ini kira-kira jurusan ilmu tanah akan menerima berapa banyak mahasiswa, Ibu? Oke. Tahun ini jurusan ilmu tanah akan menerima sekitar 85 mahasiswa. Nah, itu naik 20% dari tahun sebelumnya. Nah, ini kenaikan ini salah satunya karena faktor minat. Sepertinya semakin banyak yang meminati jurusan ilmu tanah. Nah, pernah saya berbicara sedikit dengan mahasiswa baru ya, kira-kira apa alasan masuk jurusan ilmu tanah. Ternyata salah satunya adalah banyak lulusan ilmu tanah yang bekerja di sektor tertentu yang penting lah seperti itu ya, yang mungkin itu saudaranya atau temannya gitu ya, bukan temannya ya, teman kakaknya seperti itu ya, yang berhasil seperti itu. Jadi membuat mereka berpikir, oh ternyata jurusan ilmu tanah itu punya prospek yang tinggi dalam dunia kerja seperti itu. Dan kemudian ya mungkin terkait dengan ilmu tanah itu hal yang baru mungkin bagi mereka ya, ilmu tanah, tapi sepertinya
ketika mengetahui ilmu tanah itu berarti melihat bagaimana tanah awalnya, kemudian pada akhirnya bagaimana, itu membuat mereka ya cukup menarik menurut mereka seperti itu yang mereka sampaikan. Berarti untuk saat ini peminat dari jurusan ilmu tanah semakin bertambah ya, Ibu, Iya, ya. dengan ya terlihat dari penambahan 20% tadi kan. Nah, Iya. seperti itu. Baik. Mungkin untuk pertanyaan yang terakhir bisa dijawab bersama-sama ya Pak Oh, ya iya. Bu. Oh. Saya ingin bertanya untuk prospek kerja ke depannya jurusan ilmu tanah khususnya di Lampung kira-kira bagaimana Pak? Oh, dari saya ya. Hmm. Prospek kerja kita sangat luas ya di instansi pemerintahan maupun di instansi swasta gitu ya. Itu juga ada semuanya. Mungkin bisa kita menyambung dari pernyataan Ibu Afni tadi bahwasannya meningkatnya daya tampung ya Bu ya. Daya tampung itu juga atau minat itu juga karena mungkin melihat beberapa alumni kita yang cukup sukses ya. Yang misalkan ya kita contohkan ada Bapak Dr. Haris Syahbudin Ibu ya. Iya. Dr. Haris Syahbudin beliau sekretaris Badan Litbang di Kementerian Pertanian. Kemudian juga ada Bapak Dekan kami, Bapak Profesor Irwan Sukri Banua, itu juga dari jurusan ilmu tanah. Kemudian juga Bapak Profesor Muhajir Utomo ya Bu, Iya. ya dari jurusan ilmu tanah juga, Iya. lulusan ilmu tanah juga. Kemudian di PT Grijayan Food ya, Grijayan Food juga ada sebagai manajer nanas, tapi kebetulan di NTF ya, di Tridatu ya, di Lampung Timur. Kemudian juga ada yang di Kepala Taman Bogor, itu salah satu bagian dari Balai Penelitian Tanah ya di Probolinggo. Dan juga ada juga yang berwirausaha. Nah, berwirausaha mengembangkan hidroponik, kemudian berwirausaha juga bertani juga ada seperti itu. Bertani itu bukan berarti harus nyangkul, kemudian bertani itu bukan berarti dia harus bawa tangki nyemprot-nyemprot sendiri, tidak. Mungkin dalam hal ini bertani sebagai lulusan ilmu tanah mungkin memang saat merintis mungkin harus seperti itu Bu ya, tapi kalau ke depannya pasti dia sebagai seorang manajer dalam tanda kutip, karena pasti akan ada tenaga kerja, kemudian lahannya juga tidak sedikit, pasti juga butuh lahan yang luas karena dia bisa mengelolanya. Kira-kira seperti itu Mbak. Jadi ada instansi swasta, kemudian negeri, kemudian wirausaha juga ada gitu. Sangat lengkap Iya, Pak. sangat lengkap ya. Bisa ke negeri, bisa ke Bisa. negeri, bisa ke Iya. swasta karena udah banyak koneksi mungkin Banyak ya, ya, Pak. betul. Iya. Baik. Mungkin Ibu ingin menambahkan? Iya, tadi sebenarnya sudah lengkap disampaikan Pak Dedi ya. Nah, tadi Pak Dedi menyampaikan Pak Dekan kami saja dari lulusan ilmu tanah, Iya, tanah betul. sudah profesor kan. Sudah Nah, profesor. di jurusan ilmu tanah itu termasuk salah satu jurusan yang memiliki profesor terbanyak Iya. se-Unila. Nah, itu ada sebelum pada pensiun ada 9. Sekarang udah pensiun 3 dosen, ada 6. Nah, itu termasuk terbanyak di Unila. Nah, dan mereka pun memiliki posisi di Unila ini Strategis lah Bu ya. Iya, termasuk posisi yang strategis. Nah, Strategis, ya dulu yang tadi disebutkan Prof Muhajir itu mantan rektor. Nah, kemudian Prof Irwan Sukri Banua itu dekan sekarang. Dekan Fakultas Pertanian Unila. Kemudian dulu sebelumnya di periode sebelumnya ini ada Bu Profesor Dermiati sebagai wakil dekan 2 di Fakultas Pertanian seperti itu. Kemudian ada Prof Ali Kabul Mahi, itu beliau aktif di pemerintahan, dia aktif sebagai konsultan lahan seperti itu. Jadi tidak ilmu tanah itu bukan jurusan yang jurusan yang akan menghasilkan lulusan yang tidak main-main lah menghasilkan lulusan ya. Bisa berkembang di dunia pendidikan, bisa berkembang di instansi pemerintah, bisa berkembang di instansi swasta seperti itu. Yang pasti sudah kompeten ya Bu. Iya, Iya. berkompeten hasilnya, betul. Asalkan mahasiswanya harus serius, tekun, jujur, gitu ya, berintegritas, kredibel, ya insya Allah lah pasti nanti akan menjadi orang yang sukses seperti itu, sesuai dengan bidang ilmunya. Iya, Pak. Nah,
kita udah banyak ngobrol nih sama Bapak sama Ibu. Kayaknya kurang afdol ya Bu, kurang lengkap kalau tidak langsung berbincang-bincang dengan mahasiswanya langsung ya Pak Oh iya, ya. tentu. Ya, Boleh, tentu. boleh. Iya. Jadi supaya dari sisi mahasiswa bagaimana sih pengalaman Iya. di sana kan gitu ya, Mbak ya. Supaya Sobat Unila juga mungkin lebih interesting, lebih tertarik Iya, lagi betul. karena sudah ada langsung mahasiswa yang Iya, iya. datang. Oke. Kepada Mas Yoga ya Pak ya. Iya, beliau adalah ini ya, apa namanya, ketua Gamatala. himpunan mahasiswa di tempat kami namanya Gamatala, ya Gabungan Mahasiswa Ilmu Tanah. Prayoga namanya, Mbak. Iya, baik. Nah, ini dia nih salah satu mahasiswa dari jurusan Ilmu Tanah ya Kak ya. Iya, betul sekali, Iya. Mbak. Sekaligus menjabat sebagai ketua umum ya Kak ya. Ya, alhamdulillah kebetulan Luar sekarang lagi diamanahin aja. Iya, luar biasa sekali nih Sobat Unila. Kita udah bersama dengan ketua umumnya langsung dari jurusan Ilmu Tanah. Nah, mungkin Kakak bisa memperkenalkan diri dulu. Oke. Baik, terima kasih sebelumnya, Mbak ya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Prayoga Janata. Saya dari jurusan Ilmu Tanah dan dalam periode semester ini maksudnya saya diamanahkan menjadi seorang ketua umum Gabungan Mahasiswa Ilmu Tanah Unila. Ya. Oke, sekian. Oke nih, saya ingin bertanya nih sama Kakak. Nah, kira-kira kenapa sih Kakak itu milih kuliah di jurusan Ilmu Tanah ini? Gitu. Apa yang menarik atau bagaimana gitu Kak? Oke. Tentunya pada saat itu ketika kita SMA ya, Mbak ya, yang saya pikirkan adalah bagaimana bisa kuliah yang menurut saya pada kuliah tersebut itu tuh memiliki prospek kerja yang luas. Tentunya setelah saya cari-cari ternyata ada nih salah satu kuliah di bidang pertanian jurusan Ilmu Tanah. Nah, jadi setelah saya baca-baca kembali ternyata Ilmu Tanah ini memiliki prospek kerja yang sangat luas, dari mulai bidang swasta, instansi dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua saya melihat apa sih tentang ilmu tanah ini, gitu kan. Ternyata ilmu tanah ini nih banyak sekali mempelajari tentang ilmu di bidang kebumian, entah itu dari mulai geologi, mineralogi, kemudian pemetaan, konservasi dan lain sebagainya. Jadi kayak wah ini keren banget nih, jadi kayak tertarik banget untuk bisa ikut atau bisa masuk lah di jurusan ilmu tanah gitu. Ya mungkin kayak gitu, Mbak. Oh, iya. Mungkin karena melihat kondisi tanah saat ini juga ya Kak ya. Iya, betul sekali. Kemajuan teknologi udah banyak gedung-gedung gitu ya Kak. Iya, benar. Terlebih mungkin tambahannya kan saya dari mungkin daerah Lampung Barat yang notabene di sanalah daerah perbukitan, kemudian banyak pertanian dan lain sebagainya, dan saya kira wah ternyata ilmu ini sangat cocok apabila saya kembangkan di daerah saya sendiri gitu. Jadi bisa bermanfaat lah. Semoga kedepannya. Pemikirannya panjang ya Kak. Iya, kebetulan aja itu, Iya. Mbak. Oke. Saya ingin bertanya lagi nih Kak. Untuk pengalaman Kakak nih selama berkuliah di jurusan Ilmu Tanah apa aja nih Kak? Waduh, pengalaman nih sebenarnya kalau dikatakan pengalaman kurang ya, lebih kayak ke apa saja yang telah dilalui ya. Kalau di kuliah ini sendiri, saya kira yang pertama saya sangat bersyukur gitu bisa bertemu dengan Bapak Ibu dosen yang tentunya sangat mumpuni di bidangnya. Sebagaimana tadi yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu dosen saya tadi, ternyata tenaga pengajar yang ada di ilmu tanah ini luar biasa gitu kan, sampai pada tingkat profesor lain sebagainya. Kemudian terlebih lingkup di pertanian itu sangat mengutamakan kekeluargaan, Mbak. Humble orangnya, pokoknya semuanya baik, saya merasa sangat bersyukur. Kemudian di lain itu juga kegiatan turun lapang seperti praktikum, kemudian lain sebagainya itu sangat mengasihkan. Kita di pertanian itu ada yang namanya asisten dosen, yang mana itu adalah dari kakak atau abang tingkat kita sendiri. Dan di saat kita belajar dengan abang kakak tingkat sendiri dengan bidang keilmuan yang sama, itu saya kira cukup sangat menarik gitu kan, asik. Kenapa dikatakan asik? Karena ibaratnya kayak kita nih memiliki satu pertanyaan yang sama dan kita cari bareng-bareng di saat itu juga, kayak wah ini seru lah gitu. Terlebih kayak yang telah disebutkan oleh Bapak Ibu saya tadi, kayak kita field trip, kemudian turun lapang lain sebagainya, dan itu saya sangat suka banget pokoknya kerja di outdoor, di luar, di lapangan gitu. Ya, terima kasih. Berarti kekeluarganya sangat dapat banget ya Dapat Kak, ya? banget ya. Jadi Sobat Unila nggak perlu bingung-bingung lagi, Ya, nggak perlu benar banget. takut karena pasti banyak yang dari luar Lampung juga kan Kak. Iya, yang benar. takut gimana nih sampai sana, Iya. nggak punya temen, Nggak punya, bingung iya. mau sistematis pengerjaan laporan bagaimana, Iya, praktikum bagaimana. benar. Apalagi sekarang banyak yang online ya Kak ya. Nah, itu dia, iya benar.
Jadi bisa banget nih kakak-kakak tingkatnya bantuin buat calon mahasiswa baru. Ya tentunya Iya. kami di Ilmu Tanah itu sendiri kan ada satu himpunan yang mewadahi, Mbak. Harapannya himpunan tersebut adalah menjadi inovator, motivator sekaligus ya fasilitatornya mahasiswa-mahasiswa adik-adik terbaru ini nih untuk mengembangkan soft skill, kemudian minat bakat lain sebagainya. Nah, di sana kan sebagaimana yang kita ketahui tadi nama himpunan kami kan Gamatala. Gabungan Mahasiswa Ilmu Tanah Unila ini adalah sebagai organisasi non struktural yang ada di jurusan itu untuk memajukan bagaimana jurusan ilmu tanah ini bisa lebih berkembang ke depannya. Terlebih di dalamnya kami di sana saling bahu-membahu, bantu-membantu bagaimana cara kami itu menyelesaikan satu tugas, praktikum, laporan lain sebagainya itu secara bersama-sama. Kayak misalnya buat adik-adik yang baru nih masuk kan, mereka aduh bang bingung bang kalau nyari data pustaka kayak gimana nih, kalau mau bikinin kayak gimana. Disitulah wadah tempat kita berkumpul untuk bisa membimbing, membantu satu sama lain. Mungkin seperti itu mbak. Ya. Mungkin kakak bisa menyampaikan pesan-pesan kak kepada Waduh. calon mahasiswa baru ya. Iya, iya. Kayak mana biar bisa gabung atau gimana? Tentunya di ilmu tanah ini sendiri pesan kesannya sebagaimana yang saya sudah lalui ya. Jangan yang pertama itu tuh kalian harus benar-benar fokus untuk bisa namanya bergelut di bidang keilmuan. Tentunya dalam hal ini adalah ilmu tanah di aspek pertanian. Kemudian mulai dibangun soft skillnya seperti kayak bagaimana kalau misalnya di pelajaran kan ada IPA IPS itu kan mbak. Kalau misalnya di bidangnya IPA artinya harus dikembangkan gitu kan, karena banyak sekali kayak mata kuliah yang ada di jurusan ilmu tanah ini yang sains banget lah pokoknya gitu kan, entah itu tentang kimia tanah, fisika tanah, biologi tanah. Nah itu kalau bisa dari adik-adik sekalian udah mulai dibangun itu. Kemudian jangan takut yang pastinya untuk ada di ilmu tanah. Jangan pernah sama sekali berpikir kalau ilmu tanah di aspek pertanian itu prospek kerjanya rendah. Justru malah saya kira yang tertinggi. Semakin ke depan saya kira kehidupan manusia ini kan mungkin semakin berkembang. Tapi yang namanya pertanian akan tetap sama mbak. Yang namanya manusia akan tetap membutuhkan ketahanan pangan lain sebagainya. Jadi sangat untung banget kalau misalnya adik-adik sekalian bisa ada di jurusan ilmu tanah, tentunya apalagi di Fakultas Pertanian. Mungkin kayak gitu sih mbak. Luar biasa ya kayak. Baik. Nah itu tadi Sobat Unila, bincang-bincang kita bersama dengan kakak Yoga dari jurusan ilmu tanah. Iya. Mungkin sekarang Sobat Unila udah gak perlu bingung lagi nih, gak perlu khawatir kuliah di jurusan ilmu tanah ngapain ya, masa saya harus nyangkul lagi? Enggak, jangan khawatir ya teman-teman. Karena udah keren banget, dosen-dosen dan lulusannya pun sudah kompeten, kalian bisa banget join sama jurusan ilmu tanah. Oke, terima kasih kepada kakak Iya, Yoga yang sama-sama, sudah Mbak. meluangkan waktunya untuk hadir di acara podcast ini. Iya. Semoga setelah ini mahasiswa atau calon mahasiswanya sudah ingin berminat join ya Amin. kak ya. Iya, terima kasih sama-sama. Oke, saya Silvani Claudia Manurung pamit undur diri. Terima kasih.